Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik yang kakak kasihi. Nah, hari ini ketemu lagi bareng kakak. Gimana nih kabarnya? Baik-baik kan semua? Sehat-sehat kan ya? Sekarang emang lagi musim pancaroba, jadi hati-hati ya. Makan yang banyak, istirahat yang cukup. Jangan sampai sakit terus nggak bisa ikut kelas kakak gitu kan. Sayang banget. Oke, kita akan masuk selanjutnya. Kita akan mulai pembelajaran ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita sebelum masuk ke materi hari ini ya, materi yang akan kita bahas, kakak ingin membahas tentang materi minggu lalu. Kan kakak sudah menyuruh kalian untuk membaca berita ya. Apa sih yang kalian temukan dalam berita itu? Siapa yang mau jawab? Oke, isu, ya betul. Peristiwa, betul. Apa lagi? Oke, opini, argumentasi, oke, betul semua. Nah, keempat hal tersebut akan menjadi dasar kita untuk belajar teks editorial hari ini. Izinkan kakak share screen ya. Oke. Nah, marilah kita mempelajari teks editorial. Nah, teks editorial. Sebelumnya, siapa yang di sini pernah mempelajari teks editorial? Siapa yang tahu? Sedikit-sedikit gitu. Oh ya, benar argumentasinya benar. Yang seperti tadi ya, yang kamu bilang di berita. Oh iya, betul. Isinya opini, betul. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran materi hari ini, kita perlu mengetahui nih apa aja nanti yang bakal dibahas oleh kakak. Yang pertama ada pengertian. Yang kedua ada karakteristik teks editorial. Yang ketiga ada unsur kebahasaan teks editorial. Yang keempat ada langkah penulisan teks editorial. Nah, di sesi berikutnya akan ada tanya jawab dan kuis. Jadi kalian harus persiapkan diri, oke? Nah, yang terakhir tentunya tidak akan lupa dengan penugasan ya. Kakak selalu rajin. Oke, sekarang kita mulai aja ya materi hari ini. Materi hari ini adalah teks editorial. Nah, pertama kita akan mempelajari pengertian teks editorial. Kakak di sini sudah merangkum ada dua pengertian dari e-modul Kemendikbud Bahasa Indonesia dan dari pendapat ahli Lily Spencer. Kalian bisa baca dulu. Oke, udah dibaca? Nah, kalau kalian lihat, kita di sini bisa menemukan beberapa persamaan ya dalam surat kabar. Di sini juga ada surat kabar, terus ada pendapat, pandangan, surat kabar ini, ya kan? Nah, dari persamaan pendapat tersebut, dari persamaan pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan apa sih kesimpulannya, yaitu bentar. Nah, kita bisa lihat di sini teks editorial adalah artikel dalam surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar diterbitkan. Sedangkan menurut Lily Spencer, teks editorial adalah pernyataan tentang fakta dan opini secara singkat, logis, menarik yang ditinjau berdasarkan dari segi penulisan dan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan pandangan tentang berita yang menonjol sehingga pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajukan. Nah, dari situ kita bisa memberi kesimpulan atau menarik kesimpulan bahwa teks editorial adalah sebuah opini atau pendapat. Sebentar. Sebuah opini atau pendapat. Nah ya, lihat sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang berisi argumentatif dari seorang penulis. Ini argumentatif tersebut akan dapat mempengaruhi pendapat atau pandangan orang lain. Jadi, penulisan ini memang digunakan sengaja untuk mempengaruhi atau memberikan sebuah pengetahuan baru atau memberikan pandangan atau mengubah pendapat
dari sebuah isu yang sedang ramai di masyarakat. Nah, karena ini sangat mempengaruhi gitu ya, bersifat mempengaruhi, biasanya teks editorial ini tidak ditulis sembarang orang. Biasanya dalam surat kabar, teks editorial itu ditulis sesuai dengan lembaga yang menaunginya. Ini kan di sini ada tulisan redaksi, ya kan? Nah, karena itu teks editorial biasanya ditulis oleh pimpinan atau orang terpercaya dari suatu media. Mengapa orang terpercaya dan hanya orang pimpinan saja? Karena jika teks editorial mempengaruhi opini seseorang dan mendapat hal buruk, maka yang terkena imbasnya adalah suatu media atau lembaga yang menaungi tersebut. Oke, kita lanjut ya. Sebentar. Sebentar, kenapa tidak hilang? Oke. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan lanjut ke karakteristik teks editorial. Yang pertama, karakteristiknya adalah teks editorial itu aktual dan faktual. Aktual itu maksudnya apa? Artinya aktual itu teks editorial mengandung isu terkini, isu yang hangat. Jadi masih baru-barunya. Yang kedua itu adalah faktual. Faktual itu relevan, sesuai fakta, dan benar-benar terjadi sesuai dengan keadaan masyarakat dan dapat dipercaya. Artinya, penulisan teks editorial itu tidak bisa mengada-ngada. Yang kedua ada sistematis dan logis. Sistematis itu apa? Sistematis itu artinya penulisan teks editorial itu tidak boleh sembarangan. Harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada. Karena nanti teks editorial ini akan dibaca oleh segala pembaca gitu ya. Segala masyarakat, segala seseorang yang mengikuti isu-isu yang sedang terjadi gitu. Sedangkan logis itu artinya masuk akal. Jadi ini bukan imajinasi dari seorang penulis ya. Jadi kita tidak bisa menambahkan hal-hal yang tidak masuk di akal. Yang ketiga, argumentatif. Ini maksudnya adalah berisi tentang opini atau sudut pandang dari penulisnya, dari redaksinya. Kan karena di redaksi itu nggak mungkin satu doang yang menulis, jadi mereka berbagi pandangan lalu baru menulis teks editorial ini. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia. Adverbia. Ini merupakan kata keterangan. Biasanya itu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian, besar waktu gitu. Yang kedua ada konjungsi atau kata penghubung. Biasanya tulisannya adalah bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang ketiga ada verba material. Ini menerangkan sebuah tindakan yang dilakukan. Tindakan fisik itu ya. Seperti membaca, menulis, dan memukul. Yang keempat ada verba relasional. Ini seperti namanya relasi. Jadi ini menunjukkan hubungan intensitas. Jadi ada pengertian A adalah B dan milik pengertian A mempunyai B gitu. Jadi saling berkaitan gitu. Ada relasinya. Yang terakhir ada verba mental. Ini biasanya berhubungan dengan persepsi, yaitu melihat atau merasa. Lalu afeksi, suka atau khawatir. Dan terakhir kognisi, berpikir atau mengerti gitu. Selanjutnya ada struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Di sini pernyataan pendapat itu berisi sudut pandang penulis tentang permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Jadi ini adalah pembukanya ya. Yang kedua ada argumentasi. Ini merupakan opini nih, bagian opini penulis, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya.
Yang terakhir ada penegasan ulang pendapat atau reiteration. Berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Jadi ini adalah tahap terakhir dalam penulisan teks editorial. Selanjutnya, cara menyusun teks editorial. Yang pertama, memilih topik terkini dan terhangat yang menarik pembaca. Hal ini karena biasanya pembaca suka hal-hal baru gitu. Jadi mereka ingin membuka atau membaca hal-hal yang baru dan tidak membuat bosan gitu. Yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Karena hanya pendapat saja itu dalam teks editorial itu salah ya. Jadi kita harus mempunyai data-data untuk mendukung pendapat kita. Yang ketiga, menyesuaikan topik dengan pembaca. Artinya sasaran penulisan teks editorial itu siapa? Kita harus menyesuaikan sehingga teks kita itu dapat dibaca oleh pembaca tersebut. Yang terakhir adalah menyunting teks editorial. Nah, ini penting karena dalam segala penulisan gitu ya, kita perlu untuk menyunting agar tidak ada kesalahan tanda baca, kesalahan kata, kesalahan makna gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke kuis ya. Di sini kalian akan membaca kuis, membaca paragraf ini ya maksudnya, lalu mengerjakan kuis langsung kita akan bahas. Akan kakak beri waktu 3 menit ya. Oke, 3 menit berlalu, kita bisa lihat di sini banjir yang selalu melanda ibu kota Jakarta sudah tidak bisa ditoleransi dan dimaklumi lagi. Di situasi seperti ini harusnya muncul solusi yang cepat dan tepat guna mengatasi bencana tersebut sebelum Jakarta benar-benar tenggelam. Salah satu solusi yang diberikan oleh Pemkot DKI Jakarta yaitu program normalisasi sungai. Program normalisasi sungai tersebut berupa pengosongan lahan di sekitar sungai-sungai yang ada di Jakarta. Nah, menurut kalian penggalan teks tersebut termasuk struktur bagian apa dari teks editorial? Oke, benar, pernyataan umum. Oke, karena ini adalah awal ya tesisnya, gitu. Oke, ini ada 2 nomor ya, jadi kalian harus cepat-cepat. Akan kakak kasih waktu 5 menit. Oke, 5 menit berlalu, sekarang kita bahas. Teks editorial selalu menampilkan hal kontroversial. Maksud dari kontroversial tersebut adalah, ya benar C, polemik yang muncul dalam bentuk konferensi, debat, maupun diskusi. Yang terakhir, ayo. Artikel yang mampu mewakili opini maupun sikap media terhadap suatu isu, yaitu, ini yang kita pelajari, yaitu benar editorial. Oke, sekarang kita masuk ke penugasan. Nah, kalian bisa lihat di sini, kakak memberi tugas. Jadi, kalian akan menganggap diri kalian itu adalah sebuah penulis dari suatu lembaga, dari suatu media. Nah, lalu kalian tulis sebuah teks editorial dengan memperhatikan tadi ya, struktur, karakteristik, gaya bahasa, atau ciri kebahasaannya. Nah, kalian perhatikan itu, dan kalian harus mengangkat isu terkini, isu yang masih hangat. Jadi bukan isu yang lama gitu ya, jadi harus fresh, masih baru. Nah, nanti hasil pekerjaan kalian akan kalian presentasikan di depan kelas. Jadi kalian mendapat apa gitu dari hasil penulisan kalian jabarkan. Karena kita masih online, jadi kita akan lewat Zoom ya. Jadi kalian presentasi, kalian siapkan juga PPT kalau perlu. Oke. Nah, kita udah masuk ke kesimpulan. Jadi, kalau kita lihat tadi, pengertian dari teks editorial sendiri merupakan teks yang berisi opini seseorang yang mewakili lembaga. Jadi, perlu diingat bahwa teks editorial itu tidak sembarang orang yang menulis. Yang kedua, karakteristik. Karakteristik dari teks editorial sendiri adalah aktual, faktual, sistematis, logis, dan argumentatif. Yang ketiga adalah unsur kebahasaan. Teks editorial memiliki 5 unsur kebahasaan yang biasa dipakai.
Yang terakhir adalah struktur teks editorial, yaitu strukturnya tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Oke, udah sampai di ujung. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, terima kasih. Tetap semangat, terus belajar. Jangan lupa kita sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa. Berdoa menurut agama yang percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, minggu depan kita akan tetap mempelajari teks editorial ini ya, tapi kalian langsung akan dites. Jadi kalian tidak bisa baca-baca, akan kakak kasih satu isu, kalian langsung menulis teks tersebut. Dan jangan lupa, kita juga ada presentasi mengenai teks tersebut, teks yang sudah kalian buat hari ini, penugasan hari ini. Gitu. Oke, terima kasih adik-adik. Kakak pamit, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.